Kepala sekolah memiliki peran sangat penting dalam sebuah sekolah karena mereka bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dan kualitas pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin akademik yang mengarahkan visi dan misi pendidikan sekolah. Mereka memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan benar dan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen operasional sekolah, termasuk pengelolaan anggaran, infrastruktur, kebijakan, serta supervisi staf dan guru. Mereka memastikan sekolah berjalan dengan baik dari segi administratif dan organisasi. Kepala sekolah memiliki peran dalam membina dan mengembangkan kompetensi para guru. Mereka memberikan evaluasi, dukungan, dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Selain itu, kepala sekolah juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dan membangun hubungan antar siswa, guru, serta orang tua, dan mempromosikan nilai-nilai yang baik. Untuk membangun komunikasi antar sekolah lain dan komunitas-komunitas maupun lembaga pemerintahan, juga melekat pada tugas kepala sekolah untuk menjalin kemitraan demi mendukung kebutuhan siswa. Jika sebuah sekolah tidak memiliki kepala sekolah atau posisi ini kosong untuk waktu yang lama, beberapa masalah dapat muncul yang berpotensi mempengaruhi operasional sekolah dan kesulitan dalam manajemen sekolah secara keseluruhan. Sehingga kehadirannya sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Ketidakstabilan yang muncul dari kekosongan kepala sekolah bisa berdampak negatif bagi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari manajemen hingga kualitas pendidikan yang diterima siswa. Kekosongan jabatan kepala sekolah ini justru dirasakan langsung oleh masyarakat Jepara. Hingga kini ratusan jabatan kepala sekolah di Jepara kosong dalam waktu lama. Meskipun telah dilakukan pengisian beberapa jabatan, namun masih tak menutup kekurangan yang masih di angka ratusan. Hingga kini, para orang tua masih mengkhawatirkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekosongan jabatan kepala sekolah yang barangkali mengganggu stabilitas sekolah tempat putra-putrinya belajar sehari-hari. Lantas bagaimana pola penanganan dari pemerintah terkait dalam menghadapi permasalahan kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Jepara ini? Dalam menghadapi permasalahan kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Jepara, simak selengkapnya dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara berikut ini. Pemirsa Lingkar TV, sekolah di Kabupaten Jepara, sejumlah sekolah di Kabupaten Jepara mengalami kekosongan kepala sekolah.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait mutu dari sekolah tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membahasnya dalam dialog Jaring Aspara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, bersama dengan narasumber yang telah hadir di sebelah kiri saya. Ada Gus Haiz selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara. Selamat siang Gus Haiz. Selamat siang Mbak Galuh. Sehat ya Gus ya. Alhamdulillah. Oke, dan juga ada Pak Ali Hidayat selaku Kepala Disdikpora Jepara. Ya. Pak Ali, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kekosongan jabatan kepala sekolah ini, Pak Ali dan juga Gus Haiz. Ini kan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya sejauh ini kekosongan jabatan ini di mana saja dan ada berapa sekolah yang mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah ini, Pak Ali? Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi kekosongan kepala sekolah kita itu ada beberapa jenjang sekolah kita. Yang pertama itu di tingkat TK negeri kita. TK negeri kita itu ada 4 TK. Kepala sekolahnya 03. Jadi hanya 1 TK negeri yang sekarang terisi oleh kepala sekolah definitif. Kemudian yang jenjang SD itu dari 539 sekolah negeri kita, yang dulunya 572 kita regrouping itu, jadi tinggal 539 SD negeri kita, itu yang kosong 108, ya 108 sampai dengan 1 September hari ini, kemarin itu. Juga ya, Pak, ya? Iya, iya. Tetapi itu malah lebih banyak lagi sebelum pada waktu kita ada pengukuhan oleh Pak Bupati kemarin, tanggal 2 Mei 2024 kemarin itu, baru ada kita. Nah, kemudian yang SMP, dari 39 SMP negeri kita, itu ada 4 kepala sekolah yang kosong. Kemudian kami juga membawai yang namanya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, yang ada di Mbate Alit itu juga pada saat ini kosong. Itu, Mbak. Kondisinya seperti itu. Untuk penyebabnya ini sebenarnya apa sih, Pak? Kenapa kok bisa dari ratusan jabatan kepala sekolah ini bisa kosong, Pak, di Jepara? Ya, yang pertama memang batas usia pensiun ya, BUP dari teman-teman kita yang diangkat pada waktu dulu itu impres ya, pada waktu tadi guru-guru yang bersamaan, nah itu menjadi kepala sekolah yang hampir sama pada waktunya itu, sehingga purna tugas mereka juga batas kegiatan kepala sekolahnya juga selesai. Kemudian yang kedua itu kita memang belum ada Pak Bupati yang definitif, itu juga termasuk ada sedikit kendala, karena kalau Pak Bupati definitif itu kan segera bisa untuk melaksanakan pelantikan atau pengukuhan secara definitif begitu. Kalau Pak PJ itu kan kita harus banyak rekomendasi yang harus kita minta izin sampai gitu, sesuai aturannya gitu. Berpengaruh juga berarti ya, Pak, ya, adanya kepala daerah. Kemudian berapa lama, Pak, posisi jabatan kepala sekolah ini kosong, Pak, sejauh ini? Tadi saya matur bahwa yang kita terakhir, jadi 2 tahun yang lalu saya pada waktu menjadi PLT 2022 itu sudah kita usulkan terus sampai ada tergaji PLT lagi 2 orang, belum ada lagi. Kemudian alhamdulillah tanggal akhir Desember 23 kemarin kami ditugasi Pak PJ diamanai menjadi kepala dinas bersama kepala BKD, kemudian mengusulkan sehingga 2 Mei 2024 kemarin setelah upacara Hari Pendidikan Nasional di Pendopo kita kukuhkan 163 kepala sekolah. Jadi sudah cukup ya pada waktu itu. Tapi ternyata dari Mei, Juni, Juli sampai Agustus ini bertambah lagi yang purna. Sehingga saat dimatur kekosongan kita juga cukup banyak dan itu menjadi perhatian kita ke depannya. Gitu. Dan ini kalau Gus Haiz melihat adanya kekosongan jabatan kepala sekolah ini seperti apa, Pak? Gus Haiz di Jepara? Tadi sudah disampaikan banyak Pak Kepala, jadi termasuk faktor jumlah tenaganya memang satu itu kan termasuk terbatas ya. Kedua, kalau soal PJ sebenarnya persoalan banyak kekosongan ini kan juga terjadi ketika sebelum PJ juga ya, sudah banyak kekosongan. Artinya ketika Bupati definitif yang lalu itu juga sudah terjadi banyak kekosongan. Nah, DPRD menangkap persoalan itu dengan melangkah sesuai dengan kewenangan kami dalam paripurna LPJ termasuk paripurna APBD
kita secara periodik setiap tahun bahkan kita memberikan rekomendasi kepada PJ Bupati agar mengisi kekosongan-kekosongan jabatan kepala sekolah. Dan meskipun demikian, sampai dengan tahun ini masih belum semua. Kami cukup memahami persoalan itu, namun kami harapkan kekosongan itu bukan ada kesengajaan mengulur-ulur, tapi ada upaya untuk yang konkret untuk segera diisi melalui langkah ya politik will dari PJ Bupati Jepara. Meskipun memang PJ sering beberapa kali menyampaikan ibaratnya Jawa itu sambat ya ke kami, ke saya, ke DPRD, sambat terkait mekanisme promosi pengisian jabatan oleh PJ ini tidak semudah Bupati definitif. Harus rekomendasi Mendagri, harus rekomendasi ini, banyak yang dilewati dan prosesnya lama sekali, prosesnya lama. Seperti yang diajukan tahun kemarin, mungkin tahun ini juga belum ada yang masih belum dieksekusi karena prosesnya yang lama itu. Nah, tapi kami harapkan juga karena proses yang lama ini jangan kemudian kita semakin lama lagi prosesnya dengan segera untuk kita diusulkan pengisian tersebut sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah itu. Karena kalau sampai kekosongan berlarut lama, ini tentu berdampak kepada operasional di sekolah dan semangat daripada kependidikan di lingkungan sekolah itu juga cukup mempengaruhi. Karena kita ingin kalau formasi struktur itu sudah terpenuhi, maka kefokusan kinerja bagi para kepala sekolah, para pendidik ini juga akan semakin meningkat gitu. Saya masih mendapat laporan banyak, baik melalui telepon langsung, bahkan melalui medsos saya, Pak Kadis. Jadi saya menyerap aspirasi ini kan dari berbagai jalan ya, media, bisa WA, bisa medsos. Terakhir di TikTok saya ada WA yang masuk terkait dengan pengisian itu jabatan kepala sekolah. Bahkan ada, ini benar tidak Pak Kadis, ada satu orang yang juga mencabang PLT, merangkap gitu ya, merangkap sampai dua tiga sekolah ya, nah, betul. Ada yang merangkap sampai 2-3 sekolah. Ini masuk ke TikTok saya itu. Nah, ini kan tentu ya, saya sih yakin ya, seperti Pak Kadis, kita semua tidak menginginkan hal itu. Tapi karena kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera langkah konkret. Dan kalau bisa Pak Kadis itu hindari sampai rangkap 2-3 itu. Kita kan banyak tenaga itu yang di sekolahan-sekolahan yang saya kira di sekolah itu bisa untuk istilahnya PLT ya Pak? PLT itu ya, PLT yang ada di sekolahan situ. Kasihan itu, ada yang sampai jaraknya itu perangkapnya itu ada 10 kiloan, itu ada. Dan saya kira kita bisa menilai sendiri keefektivitasnya mungkin kurang optimal gitu. Dan itu memang benar adanya ya Pak Ali? Yang PLT ataupun kepala sekolah definitif yang kita tugaskan merangkap menjadi pelaksana tugas itu memang ada yang 1 atau 2 sekolah, bahkan ada yang 3 memang. Dan itu kualitasnya juga kami selalu sampaikan harus 100% semua gitu. Tidak boleh 50% di sini, 50% di sini, tidak boleh. Semua harus optimal, semuanya pelayanan kita harus 100% begitu. Dan biasanya ya kami itu memilih ataupun teman-teman kami memilih itu karena mungkin lokasinya juga yang satu kampus, satu halaman, biasanya seperti itu supaya tidak terlalu jauh. Tadi kalau yang disampaikan Gus Yais ada yang terlalu jauh, nanti bisa kita evaluasi. Kita evaluasi. Oke. Nah kalau selama ini waktu kekosongan jabatan kepala sekolah itu yang ngisi siapa Pak? Kalau belum ada PLT? Kepala sekolah yang definitif di salah satu sekolah misalnya, kemudian tetangganya ada sekolah yang purna tugas kepala sekolahnya, ya kita berikan surat tugas itu. Langsung diisi PLT berarti ya? Jadi setiap tanggal 1
ya tanggal 1 misalnya ini bulan Agustus kemarin 31 Agustus ya. Jadi tanggal 1 itu sudah ada PLT yang harus kita isikan. Biasanya kita undang ke apel kami pagi-pagi, terus ngopi bersama gitu, ngopi ngobrol bareng. Ini kita harus melaksanakan pelayanan yang baik begitu. Dan kita serahkan SK PLT itu di depan apel keluarga besar kami di Dinas Dikpora. Karena setiap pagi kami apel. Setiap pagi. Dari Senin sampai Jumat itu kami apel. Intinya doa bersama tadi untuk keberkahan pendidikan di Jepara itu lebih baik. Kalau selama kekosongan jabatan kepala sekolah ini berdampak kepada sekolahnya nggak Pak, mutu sekolah tersebut? Saya kira untuk mutu tidak juga lah. Karena saya matur, harus melaksanakan tugas walaupun PLT, harus full 100% pelayanannya dan 100% memanage-nya, begitu. Sehingga apalagi hubungannya dengan dana operasional yang sekarang untuk anak-anak sekolah kita kan dapat BOS. Harus juga pengoperasionalnya harus sama. Gitu. Berarti tetap sama, tidak ada dampaknya ya Pak ya? Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat otomatis orang tua juga seperti itu ya Pak ya? Sama, kami jamin sama. Mutunya juga kami jamin sama. tidak ada Hanya dampaknya. mungkin kalau yang nanti kejauhan seperti yang sampaikan Gus Ais, nanti kita akan evaluasi supaya mereka lebih dekat, supaya gitu. Iya. Kalau untuk sejauh ini proses seleksinya seperti apa Pak? Sudah berjalan? Sudah. Ini yang kekosongan kita ini juga sudah kita draft, Gus. Sudah kita draft. Kita awalnya pendataan dulu dari jumlah yang kosong tadi sudah kita data, sudah ada by lokusnya. Kemudian kita sudah juga menginventarisir, kemudian mendata, melaporkan juga, dan by name yang harus kita tempatkan juga sekarang sudah kami tahap perencanaan itu. Terutama ini yang Permendikbudristek yang terakhir kan kita harus dari guru penggerak ini. Yang harus guru penggerak itu yang boleh diangkat menjadi calon kepala sekolah gitu. Dan kami data dari guru penggerak sudah cukup sampai detik ini cukup Gus. Jadi kalau nanti ini prosesnya lancar, saya kira nanti akan terpenuhi semua dari yang kosong tadi. Oke, dan sekarang sudah berjalan ya Pak ya? Sudah. Kita tinggal tunggu kapan ini terisi jabatannya. Iya. Nah ini kalau dari pokoknya semuanya sudah ready. Sudah ready ya. Iya. Oke, kalau dari peran DPRD sendiri untuk mendorong untuk mempercepat seleksi seperti apa? Tapi tahan dulu Gus, kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa Lingkar TV, Anda masih menyaksikan dialog Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan masih bersama kedua narasumber yang ada di samping kiri saya, masih membahas mengenai kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Jepara. Kita melanjutkan bahasan ke Gus Hais. Ada dorongan nggak nih Gus terhadap percepatan dari pengisian jabatan kepala sekolah ini? Ya, pastinya ada. DPRD secara kelembagaan, saya masih ingat betul karena saya yang mimpin paripurna dalam 2-3 tahun terakhir ini. Setiap rapat paripurna kita selalu merekomendasikan agar pengisian jabatan kepala sekolah ini segera diisi. Jadi rapat tertinggi DPRD itu kan paripurna ya. Jadi paripurna sebagai bentuk keputusan tertinggi dan disampaikan secara langsung kepada Bupati untuk bisa ditindaklanjuti. Itu sebagai bentuk dorongan kami dan secara periodik Pak PJ Bupati juga menyampaikan laporan progres kepada kita. Hanya saja progres dalam triwulan tahun ini kita belum tahu karena kita masa transisi. DPRD baru pelantikan 3 minggu yang lalu kurang lebih. Kami selanjutnya menunggu pembentukan AKD, Pak. Jadi ini DPRD masih dipimpin oleh pimpinan DPRD sementara dan baru pembentukan fraksi kemarin,
untuk AKD belum terbentuk. Nantinya untuk bidang pendidikan ini akan dihandle oleh Komisi C kita, bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat termasuk bidang kesehatan, sehingga bulan depan insya Allah sudah terbentuk. Harapan kami Komisi C nanti langsung bisa tancap gas bersama Dispora dalam rangka untuk merumuskan mengawal pengisian jabatan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Jepara itu. Namun secara kedinasan tentu kita tidak terhalang oleh persoalan pembentukan AKD. Harapan kami Pak Kadis, kita bisa untuk bersinergi bersama dalam rangka untuk pengisian jabatan tersebut. Jika ada kendala-kendala apa yang perlu digali oleh bersama DPRD, sekiranya DPRD sesuai dengan kewenangannya, tentu kita akan terus mensupport langkah-langkah yang diambil oleh Dispora, BKD maupun PJ Bupati terkait dengan pengisian itu. Hanya saja kami pesan pengisian itu harus betul-betul transparan dan objektif dan bebas daripada KKN. Itu yang kita harapkan demi mewujudkan SDM yang baik, penataan sekolah yang baik di Kabupaten Jepara. Kita tidak inginkan ada hal itu terjadi karena ini adalah ruang lingkup pendidikan. Dari sinilah kita ingin mewujudkan pendidikan yang betul-betul bebas KKN, dimulai daripada pengisian jabatan kepala sekolah itu. Dengan itu kita ingin kepala sekolah nantinya yang mengisi bisa khusyuk, bisa fokus peningkatan kinerja dan kualitas SDM yang ada di Kabupaten Jepara. Kalau sampai terlibat dalam hal KKN itu, maka saya dan kita semua pastikan ke depan kualitas pendidikan pasti akan menjadi rapuh, akan turun gitu. Oke, karena memang pendidikan juga jadi dasar dari semuanya juga ya, Gus ya. Oke. Kalau cara Gus Ais untuk memastikan bahwa kekosongan jabatan ini tidak berpengaruh terhadap mutu dari sekolah-sekolah. Kalau tadi Pak Ali bilang tidak ada pengaruh karena 100% ya. Pelayanan kita harus 100% ya. 100% itu kalau dari DPRD sendiri seperti apa? Ya, saya harapkan Pak Kadis tentang PLT yang sementara, apalagi yang sampai rangkap, ada evaluasi secara periodik Pak. Kalau 3 bulan kelamaan itu harus evaluasinya paling lambat 1 bulan sekali. Nah, itu harus ada evaluasi terkait mereka, karena bisa jadi mereka yang rangkap itu juga diberikan beban itu tidak berani untuk menolak, tapi bebannya sangat berat. Itu juga bisa, sehingga kami inginkan mereka juga bisa bekerja, bertugas sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan jawaban mereka. Ngurusi 1 sekolah saja itu sebenarnya berat, apalagi sampai 3 sekolah dirangkap oleh 1 orang di wilayah yang berbeda-beda. Ini tentu pasti sudah kita bisa menilai beban yang cukup berat bagi kepala sekolah tersebut. Mungkin secara kasat mata kinerja atau apa tidak bisa kelihatan ya, tapi karena ini soal pendidikan, tapi tentu pasti Pak Kadis itu berdampak kepada sektor manajemen maupun yang lain. Minimal adalah soal pengawasan kepada anggota guru-guru yang ada di situ, karena 3 dia tidak setiap hari ada di sekolah yang sama, tapi harus sana kesani, sana kemari ya. Wayoh gitu Pak. Ibaratnya wong wayoh, gilir hari ini di sini, besok di sana di sana. Ini tentu akan menjadi psikologi yang berbeda bagi para pendidik dan manajemen penataan sekolah di sana. Para guru pendidik mungkin akan lebih senang atau akan lebih maksimal kinerjanya ketika ada manajernya, direkturnya itu ada di situ ya. Kalau tidak ada itu, maka tentu akan berpengaruh kepada nggak ada kepala nggak ada pengurus. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita ingin semua bisa terisi sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Jadi memang sudah ada pengawasan juga dari DPRD ya, ya.
Nah ini yang saya penasaran sebenarnya kriteria yang seperti apa sih Pak Ali yang harus dipunya oleh calon kepala sekolah ya? Iya. Iya. Tadi saya matur Mbak, sesuai dengan Permendikbudristek yang terbaru itu, minimal mereka harus sudah lulus guru penggerak. Jadi lulus dari guru penggerak, kemudian guru penggerak itu minimal mereka juga golongannya 3B. Sudah bersertifikat pendidik juga. Nah gitu. Jadi itu bagi teman-teman guru penggerak kita sampai dengan saat ini tadi kalau hanya mengisi 108 itu saya kira sudah ada. Data-data kami sudah cukup. Jadi sudah kami draftkan juga pernah kita sampaikan juga kepada BKD. Tapi sekali lagi baru itu masih nunggu momen yang pas untuk kita ajukan dan sebagainya. Nanti saya setuju lah, nanti Gus Yais bersama teman-teman Dewan itu mendorong kami semuanya ya, dan Pak PJ Bupati juga untuk segera ditata lagi, jadi gitu. Dan pengawasan kepada teman-teman yang merangkap juga itu sesuai tupoksi para pengawas kami, para penilai kami, koordinator Satkor Dikcam juga itu sangat selalu memantau. Dan untungnya para kepala sekolah sekarang itu tidak mengajar, dia hanya pada manajerial gitu. Jadi bisa pagi ini ke sana, terus ke sana, balik lagi ke sini gitu. Jadi pengawasannya ya mudah-mudahan mereka teman-teman legowo ya, ikhlas ya, dengan ikhlas gitu. Udah kan memang ya saya tahu mungkin ada yang sedikit merasa keberatan apabila ditugasi. Tapi karena ini tugas dinas, saya juga selalu matur mau tidak mau selama ada tugas dinas ya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Seperti moto kami sekarang itu, pelayanan prima sepenuh hati, berakhlak, berintegritas dan berkelas dunia. Wah gitu. Kelasnya udah dunia ya. Kelas dunia. Main lagi Layanan ya? kita itu harus gitu. Oke. Nah ini Pak bocoran dong Pak, kira-kira kapan nih akan diisi Pak jabatannya? Dalam kurun waktu berapa lama lagi? Yang kemarin itu sudah kita dengan Baperjakat itu juga sudah dibahas. Itu baru dalam yang mutasi-mutasi, penataan mutasi dengan pengisian itu tidak bisa bareng sekarang itu. Harus kosong dulu, kemudian nanti baru kita usulkan lagi. Mudah-mudahan yang tahap kemarin penataan itu juga segera dapat izin. Seperti kami sampaikan kan harus ada izin rekomendasi itu. Tapi kemarin sudah kita bahas dengan Pak Sekda, dengan BKD, dengan Inspektorat, itu sudah kita bahas yang pertama. Nah itu. Tapi sampai dengan saat ini 108 yang SD itu juga harus segera nanti kita tata itu. Saya setuju sekali. Dan teman-teman kita yang sudah ready terkait dengan syaratnya sudah mencukupi, mereka juga sudah siap. Karena guru penggerak ini sudah sesuai slogan mereka, ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan itu. Jadi mereka sudah siap. Selalu kami sampaikan kalau pada teman-teman itu selalu menyatakan siap. Sesuai dengan aturan regulasi. Seperti syarat tadi saya sampaikan. Gitu, Mbak. Kira-kira di tahun ini atau tahun depan, Pak? Saya tidak bisa mantur lah itu. Oh, bisa tidak ya? mantur itu. Ya, tidak bisa mantur. Tidak bisa diperkirakan ya, Pak? Tidak ya? bisa, tidak bisa. Oke, tapi masih pada tahap pengolahan data gimana ya, Pak? Iya, sudah. Semuanya sudah ada. Sudah. Oke. Nah, ini untuk Gus Yais, dalam hal ini koordinasi yang dilakukan oleh DPRD kepada pihak-pihak terkait khususnya Dinas Pendidikan seperti apa sejauh ini? Ya, tadi sudah kami sampaikan banyak tentang koordinasi itu, baik secara langsung maupun kelembagaan. Kelembagaan tentu melalui rapat kerja kami, mitra kami, yaitu Komisi C dan dengan Dikspora. Kalau koordinasi di luar itu tentu mungkin malah lebih banyak Pak ya, daripada rapat itu. Hampir setiap hari kita kontak-kontakan. Dan mungkin DPRD ini kan ada 50 ya. Yang mendesak untuk pengisian jabatan bukan hanya saya saja, tapi mungkin dari anggota lain juga telepon sampai mungkin Pak Kadis mungkin ya budek ya telepon, wah ini kapan ini, dan saya kira DPRD semua satu fase yang sama yang menginginkan hal yang sama terkait itu agar tidak terbengkalai. Dan secara langsung juga dalam momen-momen saya pertemuan dengan Pak Bupati, karena Forkopimda terus sering ketemu, saya sampaikan juga, dan memang ada bahasan Gus, ini saya kan PJ ini harus regulasinya harus melewati ini tidak seperti diberhenti. Oh ya sih, yang penting segera diproses biar tidak semakin
terbengkelai. Kepada upaya. Iya, upaya sudah kita siapkan pokoknya. Ya. Terakhir nih, harapan Pak Ali dan juga Gus Hais untuk kekosongan jabatan ini dan juga pendidikan di Kabupaten Jepara ke depannya seperti apa? Pak Ali terlebih dahulu. Saya dulu. Iya. Ya, saya sangat berharap ya kekosongan kita kepala sekolah baik dari TK negeri, SD negeri, SMP negeri kita dan SKB kita yang satu-satunya itu juga kepinginnya ya segera untuk diisi, karena teman-teman yang kita siapkan juga sudah, saya tadi sudah matur, sudah ready, sudah ada begitu. Ya, sehingga mudah-mudahan ya jangan terlalu lama lah Pak, jangan terlalu lama. Tapi saya juga hanya berharap itu, bisanya berharap, karena regulasinya kita tahu semuanya. Kemudian harapan kami untuk pendidikan ke depan ya kita harus menyiapkan generasi kita memang yang generasi yang unggul ya, SDM yang unggul, literasi dan numerasi mereka harus sudah kita tingkatkan ya. Tetapi kami selalu pesan jangan meninggalkan yang namanya pendidikan karakter, itu utama. Yang paling utama adalah pendidikan karakter kita, pendidikan budi pekerti mereka ya, kemudian sopan santun mereka dan berakhlakul karimah, itu yang penting, sehingga nanti literasi numerasinya juga harus mengikuti di sana gitu. Oke, terima kasih Pak Ali. Gus Hais. Ya, harapannya tentu kekosongan itu bisa segera terisi sehingga tidak mengganggu ekosistem di lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara. Kita tidak ingin juga anak-anak didik kita terganggu dengan jabatan itu, meskipun anak-anak ya kadang tidak mau tahu, anak tidak tahu ini kepalanya, tidak tahu karena anak-anak kecil untuk SD. Tapi saya yakin dengan pengisian definitif kepala itu akan mampu meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jepara. Iya. Perlu tambahan Mbak, malahan yang di Karimun Jawa semuanya sudah kita penuhi ini. Wah gitu kan, karena kepulauan jauh-jauh malah kita penuhi sudah ini. Itu. Ya. Nanti bertahap ya Pak ya. Iya, Pak ya, ditunggu Pak. Yang kosong kita bertahap lah. Iya, kita berdoa lah ya. Kalau berusaha juga gitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Ali Dayat dan juga Gus Hais bersama Lingkar TV dalam dialog kali ini. Semoga dia juga lekas terisi jabatannya di sekolah tersebut dan dapat menstabilkan kembali pendidikan di Kabupaten Jepara. Siap. Dan pemirsa, akhirnya saya Galus Serkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jaring Asmara, Jaring Aspirasi Masyarakat Jepara, dan terus saksikan Jaring Asmara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.